Shalom saudara-saudari sekalian. Kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi kita semuanya. Amin. Nah, bertemu lagi di dalam pembahasan Alkitab secara singkat. Dan di pertemuan ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang keempat, dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Terima Kasih atas Pemberian Jemaat. Saudara-saudari sekalian, Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, pada tahun 2018 beliau menyumbangkan hartanya sebesar 46,6 miliar dolar Amerika. Kalau dikerupiahin 650 triliun, besar sekali. Luar biasa dermawan, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin beberapa dari kita berpikir, dia kan kaya, jadi gampang saja buat dia untuk menyumbangkan uang sebanyak itu. Saudara-saudara sekalian, memberi dari kelimpahan memang tampaknya mudah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. Namun, tidak semua orang berkelimpahan mau melakukannya, bukan? Ada hati yang besar yang diperlukan untuk kita bisa melakukannya. Nah, hati yang besar inilah yang dimiliki oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Saudara-saudara sekalian, sewaktu Paulus melakukan pelayanan di Makedonia, jemaat Filipi lah yang satu-satunya membantu Paulus dalam hal materi untuk mendukung pelayanannya. Jemaat Filipi memang tergolong jemaat yang mampu secara materi. Ini tampak terlihat dari kota Filipi itu sendiri yang merupakan pusat dari koloni bangsa Romawi. Di sana terdapat teater, tempat pemandian, lapangan umum, bahkan patung dewa-dewi Romawi banyak sekali di sana. Ini menunjukkan bahwa masyarakat maupun jemaat di Filipi hidup dalam kondisi yang baik. Nah, di dalam bagian ini saudara-saudari sekalian, Paulus menasihati bahwa yang terpenting dari sebuah pemberian itu adalah buahnya. Kebaikan hati jemaat Filipi akan membuahkan pelimpahan rohani. Pemberian itu telah menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Allah. Seperti dikatakan di ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ayat 18 katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya memberi dari kelebihan tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Setiap kita dianugerahi oleh Tuhan kelebihan masing-masing. Mungkin bukan dalam bentuk materi, bisa saja dalam bentuk telinga untuk mendengar, waktu yang kita punya, tenaga yang kita punya, dan lain-lainnya. Hal ini bisa menjadi suatu kelebihan untuk menolong orang lain. Saudara-saudari sekalian, perlu kita ingat bahwa hal paling penting dalam memberi bukan objek pemberiannya, melainkan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita berterima kasih untuk banyak kelebihan yang kita terima dari Tuhan. Biarlah pemberian kita menyatakan kemuliaan dan kasih Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk bersyukur sebab Allah telah menyelamatkan kita. Kita mesti sadar bahwa Allah lebih dulu setia mengasihi kita sebagai umatnya. Tuhan memberkati.